warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dwi Saputra, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode tafsir yang diampu oleh dosen Ibu Mardia Agustina MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan makalah metode tafsir yang berjudul Perkembangan Sejarah Tafsir dan Hikmah Sejarah Tafsir. Sebelum kita membahas seluk-beluk sejarah perkembangan tafsir, terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan ilmu tafsir. Kita ketahui sendiri, tafsir menurut bahasa diambil dari kata fasara yufasiru yang berarti menjelaskan, atau dari kata fasrun yang berarti membuka, membedah sesuatu yang rumit. Tafsir dapat diartikan usaha membedakan problema yang rumit untuk bisa dimengerti orang lain. Pengertian tafsir dapat ditelusuri dalam pemakaian kata tafsir terdapat pada Quran Surah Al-Furqan ayat 33, yang artinya, dan mereka tidak membawa kepadamu dengan perumpamaan selain kami membawakanmu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Sedangkan tafsir secara terminologi bermakna keterangan mengenai makna yang dimaksudkan Al-Quran, baik dalam kerangka pemikirannya masing-masing berpatokan pada riwayat dan pengetahuan seseorang. Ilmu tafsir didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara mengungkapkan lafaz-lafaz Al-Quran, dalil-dalil yang dikemukakannya, hukum-hukum baik yang bersifat spesifik maupun sistematik. Tafsir berarti penjelasan dan uraian tentang maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidaklah diperbolehkan dalam hal ini menyandarkan pada dugaan-dugaan atau biasa kita sebut zonni atau pada preferensi seseorang. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah perkembangan tafsir Al-Quran. Ternyata penafsiran Al-Quran sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 571 sampai 632 Masehi, dan masih tetap berlangsung hingga sekarang, bahkan pada masa mendatang. Penafsiran Al-Quran sungguh telah menghabiskan waktu yang sangat panjang dan melahirkan sejarah tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu Al-Quran yang sangat panjang dan tersebar luas di segenap penjuru dunia Islam. Tentu saja bukan perkara mudah, apalagi untuk menguraikannya secara panjang lebar dan detail. Sebagian ahli tafsir membagi periodisasi penafsiran Al-Quran ke dalam 3 masa. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua yaitu pada masa sahabat, dan yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa hidup Nabi Muhammad, kebutuhan tafsir belumlah begitu dirasakan, sebab apabila para sahabat tidak memenuhi suatu ayat, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah selalu memberikan jawaban yang memuaskan, dan Rasulullah di sini berfungsi sebagai mubayyin atau penjelas. Oleh karena itu, wajar apabila para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayat Al-Quran, dan beliau pun langsung memberikan jawaban dan tafsirnya bukan berdasarkan pemikiran beliau sendiri, melainkan menurut wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa awal pertumbuhan Islam disusun secara pendek-pendek dan tampak ringkas, karena penguasaan bahasa Arab yang murni pada saat itu cukup untuk memahami gaya dan susunan kalimat Al-Quran. Setelah masa Nabi Muhammad SAW, penguasaan bahasa Arab mulai mengalami peningkatan dan beraneka ragam, karena akibat percampuran bahasa Arab dengan bahasa lain. Kedua yaitu pada masa sahabat. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, proses penafsiran berlanjut pada generasi sahabat. Mempelajari tafsir bagi para sahabat tidaklah mengalami kesulitan, karena mereka menerima langsung dari Sahibul Ar-Risalah, yaitu pemilik tuntunan. Mereka mudah memahami Al-Quran karena dalam bahasa mereka sendiri dan karena suasana turunnya ayat dapat mereka saksikan. Setelah mendapat tuntunan dan ajaran tafsir dari Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat merasa terpanggil
ambil bagian dalam penafsiran Al-Quran. Penafsiran sahabat terhadap Al-Quran senantiasa mengacu pada inti dan kandungan Al-Quran, mengarah kepada penjelasan makna yang dikehendaki dan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat, serta menggambarkan makna yang tinggi. Yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Periode selanjutnya yaitu pada masa tabi'in yang dimulai sejak berakhirnya tafsir pada masa sahabat. Tafsir pada masa sahabat dianggap berakhir dengan wafatnya tokoh-tokoh mufassir sahabat yang dulunya menjadi guru para tabi'in dan digantikan dengan tafsir para tabi'in. Pengaruh utama yang melatar belakangi dalam perkembangan tafsir pada masa tabi'in yaitu ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Ketika ekspansi Islam yang semakin meluas, maka hal itu mendorong tokoh-tokoh sahabat berpindah ke daerah-daerah dan masing-masing membawa ilmu. Dari tangan inilah kemudian para tabi'in sebagai murid dari para sahabat menimba ilmu. Sebagai hasil nyata dari penaklukan para tentara Islam ke wilayah atau negara sekitarnya, para sahabat pun banyak yang berpindah ke wilayah baru yang ditaklukkan, termasuk juga sahabat yang ahli dalam bidang tafsir Al-Quran di wilayah baru. Para ahli tafsir kalangan sahabat banyak yang mendirikan madrasah-madrasah tafsir. Pembahasan yang terakhir yaitu hikmah sejarah tafsir. Nah, disinilah fungsi tafsir sebagai penjelas Al-Quran. Banyak ilmu yang mesti dipahami di balik firman Allah yang agung. Di antaranya hadis Rasulullah, asbabun nuzul, nasih mansuh ayat, Arab klasik, balaghah Arab, ilmu ma'ani, ilmu bayan qiraah, usul fikih, dan masih banyak ilmu lain yang mustahil dipahami muslimin awam. Karena itulah ulama hadir untuk meramunya, kemudian menghasilkan interpretasi Al-Quran yaitu yang bernama tafsir. Banyak karya tafsir yang dihasilkan ulama, baik ulama klasik hingga modern. Kita mengenal tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Suyuti, tafsir As-Sa'adi, dan sebagainya. Karya tafsir ulama tersebut masih sering menjadi rujukan hingga kini, tapi munculnya tak ada tafsir pada era Rasulullah. Mengingat para sahabat kala itu dapat langsung bertanya pada Rasulullah terkait makna ayat. Baru pada abad kedua atau ketiga Hijriah, ilmu tafsir dianggap sangat penting menyusul mulai banyaknya muslimin yang salah memahami Al-Quran. Apalagi saat itu bacaan Al-Quran pun mengalami banyak salah lisan karena tulisan yang gundul. Sekian presentasi makalah dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.